Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita membahas apakah itu syariat, kemudian apakah itu thariqat, apakah itu hakikat, kemudian apakah itu ma'rifah. Kemudian syariat itu takluknya kemana, tarikat itu takluknya kemana, bagaimana pakaiannya. Kemudian hakikat itu takluknya kemana, bagaimana memakainya. Kemudian ma'rifah itu bagaimana takluknya dan kemana, bagaimana memakainya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut syariat artinya kenyataan, yakni barang yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian daripada segala hukum amar dan nahi dan lainnya, maka takluk ia pada anggota tubuh. Jadi syariat itu adalah kenyataan ataupun nyata nampaknya. Syariat itu ialah jasad. Syariat itu ialah jasad. Kemudian syariat itu ialah segala isi seluruh alam nih. Itulah yang dikatakan syariat. Kemudian di dalam kita bersyariat itu tentunya ada hukum, perintah dan larangan. Di dalam syariat itu, di dalam hukum syara itu tentunya adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum, perintah dan larangan. Apakah dia memerintahkan kepada kita mengerjakan perintah, menjauhi larangan, suruhnya sholat, menjauhi maksiat dan sebagainya, suruhnya zakat, disuruhnya puasa, disuruhnya mengerjakan haji bagi yang mampu. Itu adalah hukum syariat, itu adalah hukum perintah. Maka syariat itu adalah kenyataan ataupun yang nampak ataupun pada syara itu tadi, itulah tubuh. Kemudian itulah alam, itulah syariat. Maka takluk ia pada anggota tubuh. Kemudian pada perjalanan tauhid ataupun perjalanan kita ingin mengenal diri, kemudian perjalanan ilmu hakikat adalah tubuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah af'al. Apa itu af'al? Itulah perbuatan. Pada kita adalah tubuh, jasad kita, inilah yang dikatakan syariat. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah af'al, itulah perbuatan. Perbuatan itulah yang dikatakan, perbuatan itulah dikatakan af'al. Pada kita adalah jasad, pada Nabi adalah insani. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala af'al, pada Nabi adalah insani, pada kita adalah jasad. Itulah yang dikatakan syariat. Pada Allah af'al, pada Allah, pada Nabi insani, pada kita adalah tubuh atau jasad kita. Ini yang dikatakan syariat. Kemudian pada tubuh kita ini ada gerak dan diam, takluknya pada jasad kita ini. Inilah yang dikatakan af'al, inilah yang dikatakan perbuatan.
gerak dan diam kita itulah yang dikatakan perbuatan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyata pada jasad kita, inilah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan syariat. Inilah yang dikatakan kenyataan syariat. Maka jasad ini atau tubuh ini mengemban tugas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu amar dan nahi, perintah dan larangan. Hukumnya apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah itu haram atau apakah itu wajib, apakah itu sunnah, apakah itu makruh atau itu mubah, itu bagian syariat. Nah, syarat syariat itu apabila ia mengetahui syarat sah, rukun dan batal pada syariat itu, pada hukum syara itu, maka sempurnalah ia di dalam melaksanakan hukum, melaksanakan perintah dan larangan. Mengerti syarat, rukun, mengerti syarat sah, rukun dan batal, syarat sembahyang, rukun sholat, rukun sembahyang, yang membatalkan sholat, yang mengesahkan sholat. Apabila mengetahui ini, apapun segala halnya, rukun wudhu, yang batalkan wudhu dan sebagainya, nah itulah yang dikatakan syariat. Takluknya syariat ini pada mana? Pada jasad kita ini. Inilah yang menerima gerak dan diam. Jasad kita inilah yang menerima gerak dan diam. Kalau dia sudah mengetahui nanti syarat sah, rukun dan batal, maka sempurnalah ia di dalam syariat. Tapi luas, semuanya hukum mengetahui syarat sah, rukun dan batal. Apabila ia mengetahui seluruhnya, apapun yang ia kerjakan untuk syariat, mengetahui syarat sah, rukun dan batal, maka sempurnalah syariat. Setelah mengerti ia syariat, mengerti syarat sah, rukun dan batal, ia kerjakan perintah sholat, ia kerjakan perintah puasa, ia kerjakan perintah zakat, ia mengerjakan haji. Mengerti ia tentang syarat sah, rukun dan batal, sempurnalah syariat ini. Ini sudah bagus, sudah bagus kalau dia terus menerus seperti ini, bagus, tapi belum sempurna. Cuma sampai di syariat saja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, tarekat. Artinya tarekat itu adalah jalan, yakni jalan menyempurnakan syariat, yakni jalan yang menyempurnakan syariat, menyempurnakan syarat sah, rukun dan batal tadi. Maka masuklah ia kepada tarekat jalan. Maka ia mulailah dengan hati, ya, mulailah ia dengan hati mengerjakan sesuatu itu. Maka tawakal di dalam hati, sabar di dalam hati, ridho di dalam hati, sidik benar dalam hati, mahabbah cinta dalam hati, ingat kepada di dalam hati dia, ingat kepada mati, zikratul maut, ingat kepada mati juga itu adalah bagian hati. Itulah tarekat. Kemudian yang sebenarnya tarekat itu adalah jalan memasukkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, dan meninggalkan sifat-sifat mazmumah yang tercela di dalam hati. Apa sifat-sifat yang tercela, apa yang terpuji dalam hati? Sabar. Apa sifat-sifat yang terpuji di dalam hati? Tawakal. Apa sifat-sifat yang terpuji dalam hati? Ia selalu zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tarekat. Apa sifat-sifat yang tercela di dalam hati? Itulah ada ujub, ada riya, ada kibir, sombong, ada hasad, ada iri, ada dengki, ada cinta harta, ada cinta dunia. Itulah sifat-sifat yang tercela, yang akan dijauhi, akan dibuang di dalam perjalanannya ia bertarikat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Hati tarekat ini jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ia beramal, ketika ia melaksanakan amal ibadah dengan ilmunya, ia mengerjakan amal ibadah tuh dengan ilmunya, menyengaja ia melaksanakan amal, menyengaja ia melaksanakan perbuatan syariatnya itu dengan ilmu yang sudah ia dapat daripada jalan tarekat itu. Inilah tarekat. Maka takluk ia pada hati dan nyata pada anggota. Takluk ia pada hati dan nyata pada anggota. Sabar kata hati, maka ketika ia takluk kepada anggota, nyata kepada anggota tubuh ini maksudnya, maka sabar kata hati ketika ia mendengar ucapan yang menyinggung hatinya, ia bersabar. Ketika orang menyinggung perasaan hatinya, maka ia tidak marah. Nyata kepada anggota tubuh. Ketika ia hatinya ingin melakukan sesuatu, maka dengan hati, dengan perasaannya lah ia melaksanakan perbuatan. Ia perhatikan hatinya, apakah perbuatannya ini nyata kepada anggota tubuhnya ini, apakah perbuatannya ini baik, apakah perbuatannya ini tidak menyalahi daripada hukum syarat tadi, hukum syariat tadi. Inilah tarekat. Takluk ia pada hati, maka nyata pada anggota tubuh. Nyata ia pada tubuh. Takluk ia pada hati. Ketika ia berbuat, ketika ia beramal, ketika ia beramal ibadah, ia mengandalkan akan hatinya. Hatinya ia perjuangkan, ia mulai membuang daripada penyakit-penyakit hatinya, daripada ujub, ria, hasad, iri, dengki, sum'ah dan sebagainya. Apapun yang dilakukan oleh anggota tubuhnya, apapun yang dilakukan oleh anggota tubuhnya, maka ia melihat, meninggalkan daripada 10 macam penyakit itu. 10 macam yang penyakit mazmumah tadi, penyakit yang tercela, penyakit hati yang tercela tadi. Maka itulah ia mulai tinggalkan sedikit demi sedikit. Inilah tarekat. Apa amalannya ketika itu? Ketika ia bertarekat, jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak lupa, tidak lalai hatinya daripada zikrullah. Itu jalan tarekat. Nah, ini sudah dia mulai naik dia martabatnya. Ini sudah mulai naik derajatnya. Lebih bagus ya daripada syariat tadi saja. Maka apabila dia dengan hati, maka ia melaksanakan amal ibadah itu dengan ilmu yang sudah ia dapat. Maka apabila anggota tubuhnya ini melaksanakan sesuatu, melaksanakan perbuatan, melaksanakan amal ibadah, maka dari hatilah ia berbuat. Maka tidak dengan nafsunya, tapi dengan hati. Ini tarekat. Tidak lupa, tidak lalai ia daripada zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tarekat. Maka istananya di hati, makamnya di hati. Allah 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 Allah. Terus itu ia perhatikan. Sehingga kalau di tarekat itu ia hantam dengan zikir Allah Allah ini. Kalau di pemula Latifatul Qalbi 5.000, Latifatul Ruh 1.000, Latifatul 1.000, Khafi 1.000, Akhfa 1.000, Nafsit Natikah 1.000, kemudian Kulul Jasad daripada ubun-ubun sampai telapak kaki,
1000, maka 11.000 ia hantam 7 anggota batinnya nih, ia hantam dengan zikir Allah. Supaya apa? Supaya penyakit hati dapat ia tinggalkan, dapat ia hantam, sehingga ia tinggalkan penyakit hati itu daripada di dalam hatinya sifat-sifat tercela di dalam hatinya tuh ia hilangkan. Itulah jalan tarekat. Dia sudah beranjak daripada makam syariat ataupun makam orang kebanyakan di dalam beramal ibadah, naik ia kepada makam tarekat. Makam orang tarekat sudah lebih naik derajatnya dibandingkan makam syariat, maka ia naik kepada makam tarekat, sudah lebih baik daripada makam syariat. Jadi periksa aja diri kita nih. Kita periksa diri kita masing-masing sampai di mana makam kita. Apakah kita masih di makam syariat, martabat syariat, ataukah sudah di martabat tarekat? Kalau tak tahu dia, kalau ia tak tahu penyakit hatinya, tak tahu ia dengan ilmu pengetahuan, tak tahu ia sholat, yang timbul nanti ria, yang timbul nanti sum'ah, ujub. Sum'ah tuh supaya ingin dikenal orang, ujub tuh heran akan diri, ria tuh dipamer-pamerkan amalnya. Nah kalau itu dia tidak tahu, tidak bertarikat, tidak dengan jalan tarikat, artinya jalan melintasi daripada hati ini, maka ini martabat orang syariat. Tapi kalau sudah dia dengan ilmu, dengan tarikat, maka ya berada pada martabat tarikat. Jadi perhatikan, ketika kita sholat, selalu ia zikrullah, berusaha ia zikrullah, ingat selalu kepada Allah, itulah makam tarekat namanya. Berarti dia sudah lebih bagus daripada orang-orang kebanyakan dalam sholatnya. Orang kebanyakan itu bagaimana sholatnya? Orang kebanyakan ia tidak ingat, dia tidak banyak ingat kepada Allah. Kadang-kadang ia mengartikan apa yang ia baca, kadang-kadang diartikannya apa yang ia baca. Artikannya. Sungguhnya inilah makam tarekat tuh, atau martabat tarekat itu, dia tidak lupa, tidak lalai, tidak luput daripada zikrullah. Itu makam tarekat. Baik sih Dani, baik. Sudah sempurna? Belum. Masih ada lagi beberapa tingkat. Syirik masih syirik khafi. Syirik masih syirik khafi. Makam syariat tadi apa? Syirik. Makam tarekat apa? Syirik khafi. Karena apa? Ia mengenal hanya masih pada nama alif lam lam ha, Allah. Syirik khafi. Apa syirik khafi itu? Syirik yang halus. Sudah baik, tapi masih syirik khafi, syirik yang halus. Karena ia belum mengenal yang punya nama, tapi ia cuma mengenal nama. Wujud ada masih ini wujud? Ada masih wujud? Kalau yang masih di tarekat nih? Ada. Kalau yang di syariat semata-mata wujudnya, semata-mata wujud hamba, semata-mata wujud diri kita. Belum ia kenal sedikit pun sama Allah Ta'ala. Kalau di tarekat sudah mulai kenal kepada nama alif lam lam ha, Allah, sudah mulai kenal dengan nama Allah. Belum kepada yang punya nama. Lumayan.
tapi masih syirik khafi, masih syirik halus dia, masih syirik tersembunyi. Kenapa? Masih mengenal nama alif lam lam ha. Ada wujudnya masih. Ia ingat kepada Allah. Ia ingat kepada Allah. Wujudnya. Ingat ia kepada Allah. Dilihatnya kepada jasadnya, dilihatnya masih jasad. Nah, itu dia. Sisir. Sudah baik, baik, cuman belum sempurna. Tingkatkan lagi pengetahuan, tingkatkan lagi pengetahuan kita supaya lebih sempurna. Itu yang kedua, makam tarekat. Di martabat syariatkah jasad nih tetap terlihat? Di martabat tarikatkah jasad nih tetap terlihat? Di martabat hakikatkah tetap jasad nih ada? Di martabat ma'rifatkah tetap jasad ini masih ada. Cuman pandangannya nanti yang berbeda. Pandangan batin itu nanti yang membedakan, pandangan itu nantilah yang membedakan, pandangan batin kita itu nantilah yang membedakan. Itu dia nanti yang membedakan. Pandangan syariat gerak dan diam nih jasad. Pandangan syariat. Pandangan terikat daripada hati menyuruh bergerak kepada jasad nih, itu pandangan hati menyuruh bergerak jasad nih. Pandangan hakikat dia kepada nyawa itu apabila ada zuk di dalam gerak dan diam nih, itu kok tidak ada zuk, tidak ada rasa ia menggerakkan dan tidak ada rasa dia diam jasadnya, itulah makam hakikat. Nanti pandangannya berbeda. Pandangan ma'rifah itu ia mengenal daripada ubun-ubun sampai telapak kakinya. Pandangan ma'rifah daripada ubun-ubun sampai telapak kakinya, dilihatnya itu tidak ada lain. Sudah kenal ia dirinya ini tiada lain adalah daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Dirinya nih, diri zahirnya ini adalah kenyataan daripada wujud Allah itu sendiri. Maka pandangan orang ma'rifah itu ke sana nanti. Itu aja yang membedakan nanti. Nah, apabila pandangan di ma'rifah nanti pada hakikat terus naik ke ma'rifah tadi, nanti barulah itu yang lepas daripada syirik khafi. Jadi pandangan apa yang ketiga? Adapun martabat hakikat itu artinya adalah i'tikad yang putus, i'tikad yang sebenarnya yang wajib dipercayakan, sama ada ilahiyat atau nubuwiyat atau sam'iyat, yaitu takluk ia pada hati, yakni berhubungan dengan perbuatan hati. Adapun hakikat itu adalah i'tikad yang sebenarnya. I'tikad yang sebenarnya ia pandang dengan mata, ia pandang dengan mata kepalanya, mata zahirnya. Ya, sampaikan kepada pandangan mata batinnya. Ya, i'tikadkan bahwasanya sesungguhnya tiada lagi yang lain, tiada lagi yang sebenarnya wajib dipercayakan. Sama ada ketuhanan, sama ada kenabian, sama ada langit, sama ada bumi, dan semuanya itu takluk ia pada hati, berhubungan dengan hati. Maka hakikat itu adalah yang sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya itu adalah tiada lain yang bergerak, tiada lain lagi yang punya kuasa, tiada lain lagi yang berkalam dan sebagainya. Semuanya itu tiada lain, maka itulah sebenarnya hakikatnya. Ya, arti hakikat itu sebenarnya, yang sebenarnya tiada lain, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiada zuk lagi, tiada rasa lagi. Jadi batalnya tauhid itu, batalnya hakikat itu
Batalnya tauhid itu dan atau hakikat itu apabila ada zuknya dikala apapun yang ia perbuat. Apabila ada zuknya, rasanya, apapun yang ia perbuat oleh anggota zahirnya, oleh jasadnya, tubuhnya, maka batallah tauhidnya, batallah hakikatnya. Zuk itu rasa. Seperti itu tadi, orang syariat semata-mata dia bergerak dan diam. Orang tarikat dengan hati diperhatikannya, kemudian diperintahkan oleh hati, bergeraklah jasad nih, diamlah jasad nih. Maka ia dengan hatinya menggerakkan, dengan perintah hatinya yang menggerakkan dan mendiamkan jasadnya. Itu tarikat. Hakikat, tiada zuk lagi ya, tiada zuk lagi bergerak dan diam, tiada zuk lagi mendengar dan berkata-kata, tiada zuk lagi melihat. Semuanya itu tiada yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ia beriktikad, mengiktikadkan. Dia beriktikad, mengiktikadkan. Arti iktikad tuh menuduh. Bahasa Banjarnya mandawa. Bahasa Banjarnya ini mandawa. Kalau bahasa Indonesia menuduh. Tiada lagi yang didawanya, tiada lagi yang dituduhnya. Pada hakikatnya, baik itu di langit, baik itu di bumi, semuanya itu adalah pada hakikatnya kelakuan akan Tuhannya. Semua itu sebenarnya tiada yang lain, kelakuan akan Tuhannya. Tiada ia mendawak lagi, tiada menuduh lagi. Inilah hakikat yang sebenarnya. Maka apabila ada zuk, ada iktikad, ada tuduhan yang lain lagi selain Tuhannya yang bersifat, Tuhannya yang berlaku, maka batallah hakikatnya. Ini ada wujud lagi. Sedikit lagi masih ada. Kenapa? Ada menuduh lagi. Itulah dia sedikit. Ada lagi menuduh. Menuduh itu beriktikad tuh tuduhan tuh orangnya tuh. Tuh orangnya tuh. Menuduh tuh orangnya tuh sedikit lagi masih ada. Jelas kan? Paham kan? Hah? Jelas? Jelas apa? Mas Bolio? Mengiktikadkan, menuduh. Tuh orangnya sedikit lagi tuh. Tuh ada lagi masih sedikit lagi. Kalau terikat tadi udah memang masih ada. Kalau syariat jelas kita sendiri. Kalau tarikat dengan hati itu orangnya, dengan hati itulah orangnya, itu masih syirik hati. Dengan hakikat menuduh, ada juga masih orangnya. Bagus sudah, ini sudah bagus. Apabila mati ia di dalam ini selamat sudah, karena dia sudah tidak ada lagi ya tuduhan kepada yang lain. Kalau orang berhakikat mati kak, selamat ya. Karena kenapa? Dia sudah menuduh, tidak ada lagi menuduh, tidak ada lagi mengiktikadkan yang lain, hanya Tuhannya yang diiktikadkan dengan sebenarnya. Walaupun masih ada dia sedikit, tapi apabila dia mati di dalam hakikat ini, maka matinya mati selamat. Dia sudah menuduh bagus, tak ada lagi menuduh. Makhluk itu tak dituduhnya lagi. Makhluk tak dapat memberi mudarat, tak dapat memberi manfaat. Tuduhannya sudah betul. Tiada yang dapat memberi mudarat, tiada yang dapat memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tiada lagi menuduh kepada yang lain. Semuanya
datangnya daripada Allah, minallah daripada Allah, billah dengan Allah, lillah memang milik Allah Subhanahu wa taala semuanya, zahir dan batin, dahulu dan sekarang dan yang akan datang. Semuanya itu tiada lagi menuduh kepada yang lain yang dituduhnya, yang dia ikatkan bahwasanya semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berlaku. Udah bagus nih. Di sini aja udah diam dia. Maka kata Nabi, syariat itu adalah perkataanku, tarekat itu adalah jalanku. Syariat itu adalah perkataanku, istananya lidah, meliputi seluruh tubuh. Tarekat itu adalah jalanku, istananya hati, kata pada kita. Kata Nabi, tarekat itulah jalanku, istananya pada kita hati. Hakikat itu kata Nabi adalah kediamanku, istananya pada kita nyawa, rasa. Itulah rasa, sir, itulah dia. Sir itulah makam pada kita, nyawa. Itulah rasa, itulah rahasia. Maka hakikat itu adalah kediamanku kata Nabi. Makam pada kita, nyawa. Lalu martabat yang keempat, martabat yang sempurna. Menurut kaji ini martabat yang sempurna. Menurut para anbiya, para wali-wali Allah, para rasul, martabat yang sempurna itu adalah martabat ma'rifah. Artinya pengenalan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takluk ia pada sir hati. Apa arti ma'rifah itu? Arti ma'rifah itu tadi adalah mengenal. Mengenal siapa? Mengenal diri. Seperti yang sering kita bahas, mengenal diri. Setelah mengenal diri, diri itu asal mula-mula yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad, dan mula-mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala jasad ini adalah jasad Adam. Kemudian diri ini asalnya daripada Nur Muhammad. Kemudian jasad kita itu daripada Nabi Adam. Nabi Adam itu juga asalnya daripada Nur Muhammad. Maka ma'rifah itu adalah mengenal, pengenalan yang sempurna, yang asalnya asal diri zahir kita nih, yang nyata nih, asal jasad kita ini, asal ruh kita itu tadi, yang hidup di dalam jasad kita ini, yaitu ruh, asalnya semuanya daripada Nur Muhammad. Maka melihat daripada ubun-ubun sampai telapak kaki, dilihatnya syariatnya, dilihatnya jasadnya, dilihatnya hatinya, dilihatnya nyawanya oleh siapa? Oleh Nur Muhammad, oleh ruhnya itu dilihatnya. Maka dilihatnya daripada zahir dan batinnya, dilihat zahir nih jasad, dilihat zahirnya, dilihat batinnya, batin yang hidup di dalam jasad, di dalam jasad dia ini, yang hidup pada ruh dia itu tadi. Maka dilihatnya tiada lain, itu adalah kenyataan daripada sifat Tuhan. Jadi zahir syariat kalau tadi, hati tarekat, nyawa hakikat. Ma'rifah itu meliputi daripada ubun-ubun sampai telapak kaki, meliputi daripada zahir dan batin. Jelas iya, jelas zahirnya ini tiada lain adalah daripada Nur Muhammad, batinnya itu, ruhnya itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Maka dilihatnya zahirnya, dilihat batinnya, tiada lain, semuanya itu adalah kelakuan, tiada lain adalah sifat Tuhan yang nyata kepada Nur Muhammad.
yang nyata kepada Muhammad. Sekarang Muhammad ini jadi apa sekarang ini? Jadi Muhammad, jasadnya ini. Inilah Muhammad. Muhammad itu apa? Yang terpuji. Maka ma'rifah itu daripada ubun-ubun sampai telapak kaki jelas. Itulah yang lepas dari apapun. Lepas ia daripada apapun. Bebas ia daripada apapun. Tiada ia melihat akan zahirnya, tiada ia akan mengenang akan batinnya, tapi ia melihat zahirnya oleh batinnya. Itu adalah kenyataan akan Tuhan. Jelas ya? Melihat. Jadi kalau sudah sampai di ma'rifah ini syariat tadi kan? Syariat tadi nggak dikenangi, tarikat tak dikenangi, hakikat tak dikenangi, ma'rifah inilah nampak olehnya. Awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Setelah ia mengenal Allah, maka hilanglah dirinya yang zahir dan batin. Siapa yang sembahyang? Siapa yang sholat? Kenal ia sudah. Siapa yang berjalan? Kenal ia sudah. Siapa yang bekerja? Kenal ia sudah. Siapa yang berkata-kata? Kenal ia sudah. Tiada lain. Siapa yang menyatakan? Kenal ia sudah. Jadi siapa yang hidup nih? Yang hidup nih siapa? Kenal ia sudah. Tiada lain. Sifat itu adalah Muhammad. Maka zat Allah Ta'ala nyata kepada sifat itu, nyata kepada Muhammad itu. Muhammad itu adalah nama bagi Allah itu sendiri. Maka Muhammad itu yang terpuji. Jadi kalau memuji Muhammad, terpujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kalau sudah ia di martabat ma'rifah. Sallallahu ala Muhammad. Siapa yang dipuji? Memuji Muhammad, langsung ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Muhammad ini, bagi orang ma'rifah sudah kenal, Muhammad ini adalah kenyataan daripada Tuhannya, kenyataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad ini adalah kenyataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia melihat ke seluruh alam nih. Kalau orang sudah ma'rifah, melihat ke seluruh alam nih, melihatlah Muhammad, maka nyambunglah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenyataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Muhammad itu sendiri. Pandangan di mana nih? Mana pandangan? Adakah kita sembahyang lagi? Adakah kita beramal lagi? Sanggupkah kita lagi berkata-kata? Sanggupkah lagi kita beramal? Tak sanggup. Sanggupkah lagi kita berkata-kata? Keluh sudah lidah. Karena apa? Karena dia sudah fana. Fana billah. Apalagi? Fana billah. Itu ma'rifah sempurna ia. Jadi ketika ia beramal, ketika ia sholat, ketika ia bekerja, ketika ia zikir, ketika ia berwirid, nampaklah olehnya dirinya tuh sudah lebur, tak melihatlah akan kuasa dirinya lagi, tapi ia melihat akan kudrat Tuhannya yang berlaku atas dirinya. Alhamdulillah. Siapa itu? Alhamdulillah itu siapa? Kelakuan siapa? Allah dan Muhammad. Alhamdulillah. Kenapa? Karena situlah Allah menyatakan daripada sifatnya Alhamdulillah. Yang berkata-kata itu
yang berbuat itu Allah Subhanahu wa taala, yang memperbuat itu Muhammad. Pandangan tuh tiada lain. Muhammad ini adalah kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dia itu sifat. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang dipuji? Yang dipuji siapa? Yang memuji Muhammad. Yang memuji Muhammad, yang dipuji Allah. Kemudian Allah bernyata kepada Muhammad itu, karena di gaib Allah Subhanahu wa taala pada Muhammad, maka berkatalah Muhammad, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Muhammad berkata-kata, ketika Muhammad membaca, nyatalah sifat Tuhan. Ketika Muhammad mendengar, nyatalah sifat Tuhan tuh kepada Muhammad. Allah Ta'ala yang bersifat sama, sami'un, yang amat mendengar. Ketika Muhammad itu melihat, maka nyatalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat basirun, yang amat melihat. Jadi nyatanya sifat maknawiyah ini menghantarkan kepada ma'ani, itulah kepada si Muhammad itu. Maka ketika Muhammad berlaku, ketika Muhammad berkata-kata, ketika Muhammad melihat, nyatalah Allah Subhanahu wa taala yang gaib pada Muhammad, yang nyata kepada Muhammad. Nah, ketika itu nampaklah orang yang ma'rifah itu, Allah Subhanahu wa taala juga yang nyata kepada Muhammad. Paham? Bisa di apa ini? Bisa di jelas nih, jelas. Mana jelas atau tidak? Hah? Jelas apa tidak? Apa? Mas Wondo? Nampak apa tidak? Ini yang perlu nampak nih. Nyatanya kepada kita, kalau kita nyatanya kepada kita, sifat Allah Subhanahu wa taala nampaklah dengan ma'rifahnya, dengan pandangan mata batin. Ma'rifah itu mengenal. Siapa yang mengenal? Ariftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Jadi kita mengenal Allah, Allah Ta'ala juga yang mengenalkan, sehingga kita kenal kepada Allah Subhanahu